Kedua wanita ini tampaknya memiliki segalanya. Karier, keterikatan dengan komunitas, reputasi sebagai penolong orang lain. Namun kini Tara Johnson, Direktur Eksekutif Florida Hope House, dan Christina Taylor, rekan asuransi di Lakeland, menghadapi tuntutan pidana setelah diduga mengirimkan gambar-gambar eksplisit secara seksual dari seorang pria kepada pacar barunya. Ini adalah kisah dengan tuduhan kecemburuan, balas dendam, dan cara-cara mengejutkan kehidupan pribadi dapat terbongkar dan hancur di era digital. Kami membahas kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kejadian ini diduga bermula dari obrolan grup penuh dendam yang berujung dua wanita di borgol. Deputi menyatakan, Christina Taylor, rekan asuransi dari Lakeland, Florida, dan temannya Tara Johnson, Direktur Eksekutif Lembaga Non-Profit Kehamilan di Bartow, Florida, telah melampaui batas yang seharusnya tidak dilanggar. Diduga mengirimkan foto-foto eksplisit secara seksual dari mantan pacar Taylor kepada pacar barunya. Pihak berwenang menyebutnya sebagai kasus pelecehan seksual siber yang jelas. Sekarang, wanita yang dulunya dipuji karena membantu para ibu muda memulai hidup baru, justru menghadapi tuduhan serius terhadap dirinya sendiri. Sebuah skandal yang mengguncang salah satu tempat terkenal di Bartow. Kisah Tara Johnson dan Christina Taylor bermula di Lakeland, Florida. Dua sahabat berusia 36 tahun tampak menjalani hidup biasa. Taylor bekerja di perusahaan asuransi. Pekerjaan semacam itu umumnya disertai foto profesional dan unggahan LinkedIn tentang kesuksesan. Johnson adalah Direktur Eksekutif Hope House di Bartow. Itu adalah rumah untuk para ibu tunggal dan ibu hamil. Dan ini bukan rumah biasa. Rumah ini terkenal. Itu adalah rumah biru dan kuning yang asli dari film tahun 1991, My Girl. Misi Hope House adalah memberikan tempat yang aman bagi para ibu muda untuk membangun kembali hidup mereka. Kisah kesempatan kedua berlatar kota kecil penuh pesona. Namun, para deputi mengatakan di balik citra hangat itu ada sesuatu yang lebih gelap terjadi. Menurut kantor Sheriff Polk County, semua ini dimulai pada 16 Oktober 2025 ketika penegak hukum menerima panggilan tentang kemungkinan kasus pelecehan siberseksual. Mereka mengatakan seorang pria melapor dan mengklaim bahwa foto dan video pribadi yang bersifat seksual eksplisit miliknya telah dibagikan tanpa izinnya. Para deputi mengatakan jejaknya mengarah langsung ke mantan pacarnya, Christina Taylor. Menurut para detektif, Taylor telah membagikan gambar-gambar pribadi tersebut kepada teman dekatnya, Tara Johnson. Disinilah segalanya berubah drastis. Ketika Johnson mengetahui pria itu punya pacar baru, dia diduga memutuskan untuk menghubunginya. Bukan untuk memperingatkannya agar tidak melanjutkan hubungan, tetapi untuk mengirim pesan langsung kepada wanita itu di Facebook. Wakil Sheriff menyatakan Johnson mengaku memiliki kekhawatiran soal karakter korban. Tapi dalam percakapan yang sama, dia diduga mengirimkan foto-foto dan video yang bersifat seksual kepada pacar barunya yang memperlihatkan pria itu dan Taylor bersama. Pada 27 Oktober, penyelidik sudah cukup bukti untuk menangkap kedua wanita itu. Mereka ditahan di pusat pemrosesan Sheriff Polk County dan didakwa pelecehan cyberseksual, pelanggaran ringan tingkat pertama menurut hukum Florida. Sheriff Grady Judd tidak menahan diri ketika ia menggambarkan apa yang dikatakan para deputi terjadi, menyebutnya sebagai tindakan kejam yang didorong oleh emosi, bukan akal sehat. Kutipan, membagikan gambar intim dan pribadi seseorang tanpa izin, mereka dapat merusak reputasi korban, kata Judd. Kutipan dan motivasi untuk melakukan hal seperti ini kepada seseorang biasanya karena dendam, kemarahan, atau kecemburuan. Hal itu tidak memiliki tujuan lain selain untuk mempermalukan atau mengintimidasi. Beberapa hari kemudian, Hope House merilis pernyataan yang mengonfirmasi pengunduran diri Johnson dan menanggapi skandal itu serta menegaskan misi mereka tetap berjalan. Mereka menulis, kutip, "Kami ingin membagikan pembaruan penting terkait kepemimpinan Hope House. Setelah bertahun-tahun memberikan pelayanan luar biasa, Direktur Eksekutif kami, Tara Johnson, memutuskan mengundurkan diri demi fokus pada urusan pribadi. Kami dengan sepenuh hati berterima kasih atas kontribusi tak ternilai
yang telah Ia berikan untuk misi kami dalam mendukung dan membekali para ibu baru beserta bayi mereka. Kita akan terus maju, berkomitmen melayani setiap ibu dan bayi setiap hari. Terima kasih atas dukungan dan doa Anda untuk Hope House. Sekarang, mari kita mundur sejenak di sini. Sebelum Hope House menjadi berita utama karena alasan yang salah. Mari kita lihat apa tujuan awalnya. Jika Anda tumbuh di awal 90-an, Anda mungkin ingat film My Girl, film coming of age dengan Macaulay Culkin, Anna Chlumsky, dan Dan Aykroyd. Rumah biru dan kuning yang ikonik di Bartow, Florida adalah lokasi banyak adegan film itu diambil. Menurut Fox 13 Tampa Bay, pada tahun 2022, sebuah organisasi nirlaba lokal bernama Hope House membelinya. Bekas rumah duka di film itu akan diubah jadi rumah bersalin untuk ibu tunggal. Program hunian 12 bulan untuk 6 ibu hamil agar bisa tinggal, belajar, dan mempersiapkan diri pasca melahirkan. Suite-suite direnovasi dengan ruang bayi, kamar mandi baru, dan aksesibilitas. Lantai dasar juga disediakan untuk ibu dengan masalah mobilitas. Dan Direktur Tara Johnson adalah wajah dari semua ini. Dia mengatakan kepada Fox 13 tahun lalu, kami memang tahu ini adalah rumah My Girl ketika kami membelinya. Dan tentu saja kami menyukai filmnya dan sejarah yang dimiliki rumah ini. Wanita yang sama yang membantu menghidupkan Hope House, yang menjadi wajah publik dan penopang moralnya, kini menghadapi tuntutan pidana. Bergabung bersama kami untuk membahas kasus ini adalah pengacara dan advokat hak korban Daniel Zalkowicz. Terima kasih Pak, sudah bersama kami di Law and Crime. Sungguh luar biasa bahwa orang-orang diduga melakukan hal ini dan membagikan foto-foto eksplisit ini, padahal jelas-jelas mereka tidak seharusnya melakukannya. Jika melihat kasus seperti ini, menurut Anda apa yang paling menonjol? Ya, hal pertama yang menonjol bagi saya adalah saya mengapresiasi polisi karena mau mengambil tindakan dalam hal ini. Itu karena sangat sering kita memiliki korban yang pergi ke polisi. Mereka akan menjelaskan situasi yang sedang terjadi dan mereka tidak bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar apapun. Saya sangat mengapresiasi kepolisian yang berani maju dan mengambil tindakan demi menegakkan keadilan bagi orang ini. Saya juga berpikir ketika saya melihat ini, entah bagaimana Anda tahu ada seorang wanita yang memiliki foto-foto eksplisit dari pria ini. Dan kemudian akhirnya foto-foto itu masuk ke dalam grup chat. Lalu ada seseorang yang memutuskan, hey, saya akan menghubungi pacar baru pria ini dan saya akan mengirimkan gambar-gambar ini. Dan seberapa mengejutkannya keputusan itu, jika semua itu benar, juga terasa betapa cepatnya sesuatu bisa tersebar dan langsung diunggah ke internet. Apa yang kasus ini tunjukkan tentang cepatnya gambar bisa dijadikan senjata seperti yang terlihat di sini. Maksud saya, tujuan utama dari Undang-Undang Florida yang mereka gunakan untuk menuntut ini adalah karena mereka memahami sifat permanen dari internet. Betapa cepatnya seseorang bisa dirugikan ketika gambar telanjangnya disebarkan. Di New York, kami melihat ini sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga karena kami menyadari bahayanya. Undang-undang federal baru juga tercakup dalam Undang-Undang Perlindungan Perempuan, karena ini adalah bentuk pelecehan dan kekerasan yang terjadi secara rutin. Karena mereka masih didakwa, mudah menganggap ini hanya pelanggaran ringan. Namun, hukumannya bisa 1 tahun penjara atau denda $1.000. Saat melihat pelanggaran ringan, Anda menganggapnya bukan masalah besar. Kenapa ini bukan kejahatan berat? Itu pertanyaan yang bagus. Ada banyak advokat hak korban yang telah mendorong agar ini dijadikan kejahatan berat supaya tuntutannya bisa lebih tinggi. Sayangnya karena ada pencerahan dengan amandemen pertama dan karena ada banyak penolakan ketika undang-undang ini disahkan, sebagian besar negara bagian mengklasifikasikannya sebagai pelanggaran ringan. Karena saya juga berpikir, maksud saya, seperti yang kita semua tahu, dan ini adalah hal yang sudah orang tua kita katakan sejak kamu tahu internet mulai menjadi sesuatu, dan Facebook itu hanyalah setelah gambar tersebar, kamu tidak tahu kemana perginya dan mungkin tidak bisa menghapusnya dari internet. Sebagai pembela korban, maksud saya, kerusakan apa saja yang bisa dialami korban dalam kasus seperti ini? Dalam kasus seperti ini berdampak merugikan korban seumur hidup. Sebagian besar klien kami sayangnya didiagnosis dengan gangguan stres pasca trauma. Mereka didiagnosis dengan salah satu bentuk gangguan kecemasan umum. Ada anggapan bahwa gambar yang diunggah ke internet akan selalu ada di sana.
Jadi klien kami setiap hari menghadapi ketakutan bahwa gambar ini akan muncul kembali berulang kali. Dan sayangnya kasus ini sangat mirip dengan itu. Korban mengetahui gambar mereka tersebar setelah pihak ketiga menghubungi dan memberitahu bahwa mereka memiliki foto telanjang korban. Seringkali ada ancaman yang terkait dengan hal itu untuk membagikannya kepada atasan mereka, keluarga mereka, atau teman-teman mereka. Dan ketakutan meski itu virtual, seseorang tetap bisa menghandle mereka dari gambar ini. Lalu mereka akan mendekati mereka di bar atau tempat kerja. Jadi ada ketakutan yang terus-menerus berulang kali bahwa kamu akan dirugikan karena seseorang telah memutuskan untuk melanggar hak privasimu. Kami punya satu wanita yang bernama Christina Taylor. Jadi dia berkencan dengan korban dalam cerita ini, lalu mereka putus. Dia punya foto-foto eksplisit itu dan membagikannya di grup chat dengan wanita bernama Tara Johnson. Dan Johnson lah yang tampaknya kamu tahu sebenarnya yang membuat mereka berdua terancam secara hukum di sini hanya karena dia membicarakan hal itu di luar grup chat. Tapi bagaimana hukum memandang apa yang dilakukan Johnson menghubungi seseorang yang tidak dia kenal membagikan gambar ini? Bagaimana hukum menilai tindakannya dibandingkan Christina Taylor yang membagikan videonya sendiri ke temannya? Jadi Pak, ini sebenarnya pola fakta yang sangat menarik dalam kasus ini. Kamu benar bahwa mantan pacarnya tampaknya membagikan video atau gambar yang bersifat seksual ini kepada temannya. Ironisnya, jika membaca surat dakwaan, tampaknya mantan pacarnya juga ada di dalam video-video tersebut. Dia membagikannya ke temannya yang lalu mengaku punya kekhawatiran soal mantan pacarnya. Saya tidak tahu apakah dia masih percaya mereka menjalin hubungan atau tidak. Dia kemudian mendekati pacar barunya di Facebook dan mulai mengirimkan gambar atau video ini ke pacar barunya. Ini menarik karena kedua pihak didakwa dalam kasus ini yang biasanya tidak terjadi, mantan pacar dan temannya. Dan sebagian alasannya adalah karena menurut hukum tidak diragukan lagi bahwa pelecehan seksual cyber terjadi dalam kasus ini. Menurut hukum, ini berarti membagikan gambar intim seseorang tanpa izin saat mereka punya hak privasi dan tidak menyangka gambar itu disebarkan. Namun, ini menjadi tindak pidana jika Anda membagikan gambar itu dengan niat jahat untuk benar-benar menyakiti orang yang ada di foto tersebut. Saya pikir dalam kasus ini masih banyak yang belum kita lihat. Saya rasa jaksa akan kesulitan untuk mengatakan bahwa mantan pacar perempuan yang membagikan gambar ini kepada temannya melakukannya dengan niat untuk menyakiti mantan pacar laki-lakinya. Dan saya juga berasumsi bahwa terdakwa lainnya, Nona Johnson, akan berargumen tidak. Saya hanya mencoba membantu pacar barunya menunjukkan siapa pacarnya. Yang saya harapkan muncul adalah lebih banyak bukti. Saya berasumsi bahwa pesan teks di mana gambar-gambar ini dibagikan jauh lebih kejam dan jahat daripada yang digambarkan oleh Nona Johnson. Menurut saya, jika kasus ini ke persidangan, seberapa besar kemungkinan video itu diputar di depan juri untuk para korban? Saat praktik, kami berusaha tidak menunjukkan ke juri dan akan menjelaskan detailnya. Kami juga akan minta persetujuan terdakwa. Dan kami selalu melakukan survei kepada tentang hal ini. Dan mereka berkata kepada kami, lihat kami ini orang dewasa. Kami membayangkan dalam isi video ini seperti yang Anda katakan. Jadi kami sebenarnya tidak ingin menontonnya. Menurut saya, pengacara pembela salah jika memaksa video ini diputar. Mereka akan melihat betapa pribadi dan intimnya video itu. Jadi sebagian besar waktu, jaksa akan mencoba agar terdakwa mengakui bahwa ini adalah video yang intim dan hanya fokus pada niatnya. Sayangnya, pengacara pembela pidana akan mencoba mempermalukan korban dengan memaksa mereka memperlihatkan video intim mereka kepada juri yang terdiri dari rekan-rekan mereka. Jadi ada pemikiran bahwa hal itu perlu ditampilkan. Menurut pandangan saya, ini selalu merupakan sebuah kesalahan dan seharusnya hal ini tidak terjadi. Saya juga berpikir, dan kita belum tahu siapa korbannya. Kita ingin melindungi privasi mereka. Mereka tidak meminta Anda tahu untuk terlibat dalam hal ini. Dalam kasus apapun, tidak ada korban yang meminta untuk terlibat dalam hal seperti ini. Namun tiba-tiba, kehidupan pribadi Anda, siapa yang Anda kencani, dan pembicaraan orang tentang Anda akan dibahas di pengadilan. Bahkan jika videonya tidak tampil. Dampak apa yang Anda lihat pada korban dari kasus pornografi balas dendam ini? Ya, ini adalah pelanggaran privasi yang terus berlanjut dan benar-benar sangat merugikan ke depannya. Berawal dari gambar, lalu apa yang Anda alami. Dan harus terus-menerus mengulang kembali. Konsep bahwa seseorang telah melanggar privasi Anda sampai sejauh ini. Saya akan mengatakan bahwa ini adalah kasus di mana korban
ya, semacam pihak ketiga. Ada banyak situasi di mana klien merasa berhak menceritakan kisah mereka kepada juri, menceritakan kisah mereka kepada hakim, dan membiarkan hakim memutuskan untuk mereka bahwa mereka benar-benar telah dirugikan, karena banyak dari mereka mengalami mentalitas menyalahkan korban, di mana orang lain berbalik dan berkata, kamu yang merekam video-video itu sejak awal. Jadi kamu seharusnya tidak mengharapkan adanya harapan privasi yang wajar. Bagaimana menurutmu reaksi juri terhadapnya? Karena saya rasa tidak ada orang yang duduk di kursi juri ingin gambar mereka seperti itu dibagikan di internet. Saya juga paham, mungkin orang yang lebih tua akan bertanya, mengapa kamu merekam video itu? Ya, jadi Quip pernah menangani kasus di wilayah yang sangat konservatif di Amerika Serikat, di mana korbannya adalah perempuan yang sangat muda dan pelakunya jauh lebih tua yang mendapatkan gambar-gambarnya dari internet. Dalam kasus itu terlepas keyakinan juri ada kesalahan terjadi. Jadi mereka telah mensutuhkan melawan terdakwa atas pelanggaran privasi. Bedanya, mereka tak memberi ganti rugi besar, dan ini kasus perdata, bukan pidana. Sebaliknya, tanpa menampilkan gambar, kami mendapat ganti rugi lebih tinggi. Jadi saya pikir juri pada dasarnya memahami bahwa ada sesuatu yang salah terjadi dan bahwa ini adalah pelanggaran hukum. Pertanyaannya, seberapa besar dalam kasus perdata mereka mau memberi ganti rugi kepada terdakwa untuk penggugat? Pidana berbeda. Menurut saya, hukumnya jelas. Anda bisa lihat undang-undangnya di sini. Dan selama mereka percaya bahwa individu-individu ini membagikan gambar-gambar tersebut dengan niat jahat, dengan tujuan untuk menyakiti orang yang ada di dalam gambar itu, maka mereka harus menyatakan dia bersalah. Benar, karena ada pesan teks antara mereka berdua yang menunjukkan jauh lebih dari sekadar, "Hei, saya hanya mencoba membantu mereka." Sepertinya pembelaan itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Bagaimana soal perdata? Saya senang Anda membahasnya. Bagaimana perkembangan kasus perdata ini? Karena kasus pidana akan berjalan yang biasanya lebih jelas. Bagaimana biasanya proses perdata berjalan dalam kasus seperti ini? Proses perdata umumnya mencerminkan proses pidana. Ada strategi apabila Anda ingin menunggu kasus pidana selesai, lalu menggugat, atau Anda bisa menggugat pada saat yang bersamaan. Seringkali Anda tidak akan menggugat tepat pada saat yang sama dengan kasus pidana yang sedang berjalan. Karena Anda tidak ingin memberikan pembelaan cara untuk mendiskreditkan klien Anda tidak ingin memberikan kesempatan kepada pembela untuk mendatangi klien Anda dan berkata, satu-satunya alasan Anda mengajukan tuntutan pidana adalah karena Anda ingin mendapatkan lebih banyak uang di kasus perdata. Sekarang Undang-Undang Pidana Florida identik dengan Undang-Undang Perdata. Jadi di dalam undang-undang itu sebenarnya mereka memiliki upaya hukum perdata. Namun seringkali lebih baik mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Federal baru 15 United States Code 6851. Alasan Anda melakukan ini adalah karena tidak seperti dalam Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Perdata, di mana Anda harus menunjukkan niat untuk menyakiti di bawah Undang-Undang Federal. Yang perlu Anda tunjukkan hanyalah bahwa orang tersebut tidak memiliki izin Anda untuk membagikan gambar Anda. Setelah Anda melakukan itu, ada klausul ganti rugi yang sangat kuat. Ketika kita berbicara tentang kerugian, pemerintah federal percaya bahwa Anda seharusnya menerima setidaknya $150.000 jika seseorang membagikan gambar intim Anda tanpa izin Anda. Dan $150.000 adalah jumlah uang yang cukup besar untuk diterima dalam kasus seperti ini. Itu sudah pasti. Berapa banyak uang yang bisa Anda terima? Saya juga memikirkan kemungkinan yang mungkin terjadi. Siapa tahu suatu hari video ini muncul di internet dan viral entah karena apa. Lalu hal itu memengaruhi hidup Anda tanpa diduga bertahun-tahun kemudian. Bagaimana Anda mengukur kerusakan akibat hal ini? Mengingat faktanya sudah ada di luar sana, kita tidak tahu persis di mana itu atau di mana bisa muncul, serta dampaknya bagi terdakwa bertahun-tahun kemudian. Jadi Anda mengukurnya pertama-tama melalui kesaksian penggugat atau orang yang menjadi korban dalam salah satu kasus ini. Dan kemudian Anda juga akan memiliki saksi ahli. Kan ada seseorang yang datang dan membicarakan tentang psikologi yang terjadi pada korban serangan siberseksual seperti ini. Anda juga akan memiliki saksi ahli yang datang dan membicarakan bagaimana hal itu berpotensi memengaruhi kerugian mereka terkait karier dan reputasi mereka. Saya akan memberi Anda sebuah contoh. Kami pernah menangani sebuah kasus di mana salah satu korbannya adalah seorang mahasiswa kedokteran. Karena gambar-gambar tersebut tersebar, dia ingin jadi ahli bedah jantung, tapi tidak bisa mewujudkannya karena terlalu traumatis. Jadi kemudian dia beralih ke bidang psikologi. Berdasarkan perubahan karirnya itu, dia mengalami kerugian ekonomi yang signifikan. Dan kamu menghadiri seorang saksi ahli untuk bersaya tentang hal itu. Dia berhasil mendapatkan kembali dari terdakwa selisih gaji tersebut.
Anda juga kita make sure hadir dokternya, terus biasanya si dokter yang merawat juga akan datang dan memberikan kesaksian. Sayangnya dia seringkali terdakwa tidak punya cukup uang untuk mengganti kerugian korban sepenuhnya dalam kasus seperti ini. Bagaimana Anda mendapatkan uang itu? Anda tahu, bahkan 150 ribu dolar saja. Saya tahu dalam kasus ini, saya tidak yakin bagaimana kondisi keuangannya satu bekerja di asuransi. Terdakwa lainnya, yang bukan mantan pasangan korban, dia bekerja di sebuah organisasi nirlaba. Dia adalah direkturnya, jadi saya tidak tahu berapa banyak uang yang dia miliki. Tapi jika dia diberi uang jauh di atas kemampuannya, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu berlaku selama bertahun-tahun. Di New York, itu berlaku selama 20 tahun, dan gajimu akan dipotong. Kamu sih akan terus mengingatkan mereka setiap bulan tentang apa yang telah mereka lakukan padamu, dan kamu akan mendapatkan uang dari mereka dengan cara seperti itu. Kabar baiknya adalah ada kasus kebangkrutan di luar sana yang membahas utang seperti ini yang tidak bisa dihapuskan. Terdakwa dalam kasus seperti ini tidak bisa sekadar mengabaikan perbuatannya, lalu bangkrut dan tidak bertanggung jawab pada penyintas. Faktanya justru sebaliknya. Utang ini tidak bisa dihapus lewat kebangkrutan. Jadi meskipun ada dampak jangka panjang dari penyebaran gambar-gambar ini yang merugikan penggugat, akan ada juga dampak jangka panjang bagi terdakwa, mengetahui bahwa dia harus membayar atas perbuatannya itu pada dasarnya seumur hidupnya juga. Saat membahas kasus pidana, saya tahu tuduhan yang mereka hadapi. Hukuman maksimal yang bisa mereka terima adalah 1 tahun penjara dan denda 1.000 dolar. Seberapa besar kemungkinannya? Apakah ini pelanggaran ringan? Dan jika mereka tidak memiliki catatan kriminal atau hal serius apapun dalam catatan mereka sebelumnya, seberapa besar kemungkinan mereka akan dipenjara karena apa yang diduga telah mereka lakukan? Menurut saya, kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil. Saya kira mereka akan mencari kesepakatan tanpa hukuman penjara. Beberapa masa percobaan yang pernah kami temukan terjadi di Florida di masa lalu untuk beberapa klien kami. Kamu tahu, ada keadilan yang terlibat di sini bahwa meskipun mereka mungkin tidak menghadapi hukuman penjara, sekarang sudah ada artikel di surat kabar. Tapi kita di sini, ini membahas apa yang dilakukan dua orang ini pada korban. Namun, si American Tawalo dengan pelecehan siberseksual seperti ini. Jadi, meskipun mungkin tidak ada keadilan berupa hukuman penjara, setidaknya ada keadilan karena mereka telah ditangkap atas apa yang mereka lakukan dalam kasus ini. Memang, dalam kasus pornografi balas dendam seperti ini, sulit memahami seberapa besar kerusakan yang bisa terjadi. Seperti yang kamu bilang dengan dokter bedah jantung, entah dalam situasi trauma atau lainnya. Jika mereka ingin mencalonkan diri untuk jabatan publik suatu hari nanti dan video itu muncul, maka kamu tahu, itu bisa sangat merusak karir mereka. Menarik membahas topik seperti ini, terutama kasus mengganggu dari Florida. Terima kasih Daniel Zalkowicz, pengacara persidangan dan advokat hak korban atas diskusinya. Kami sangat menghargainya. Terima kasih Om Chris sudah mengundang kami. Saya sangat menghargai ini. Pihak berwenang mengatakan bahwa Christina Taylor dan Tara Johnson keduanya ditahan di penjara Polk County dengan satu tuduhan pelecehan cyberseksual. Keduanya kemudian dibebaskan dengan jaminan 1.000 dolar. Jika terbukti bersalah, pelaku bisa dihukum penjara setahun, masa percobaan setahun, atau denda 1.000 dolar. Itu saja dari Law and Crime, berlangganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.